Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 bab 12 pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disandang, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Dari pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa layanan bimbingan memegang peranan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. Individu yang diberi bantuan adalah individu yang sedang berkembang dengan segala keunikannya. Bantuan dalam bimbingan diberikan dengan mempertimbangkan keragaman dan keunikan individu. Tidak ada teknik pemberian bantuan yang berlaku umum bagi semua siswa, karena bantuan yang diberikan pada siswa akan dipahami dan dimaknai secara individual sesuai dengan pengalaman, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi siswa. Ini berarti bahwa bantuan yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan dan masalah siswa. Oleh karena itu, guru perlu memiliki keterampilan memahami perkembangan, kebutuhan, dan masalah siswa. Menurut Wina Sanjaya, belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Belajar juga dapat berarti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan proses suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Sedangkan menurut Hamalik, belajar merupakan interaksi antara siswa dengan objek pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang terjadi dapat dikonsentrasikan pada dua sasaran, yaitu aktivitas siswa terhadap dunia nyata dan aktivitas siswa terhadap dunia pikir. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 Ayat 3 menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagarita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif, serta memiliki kelainan. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Layanan khusus dalam pendidikan bagi mereka yaitu dalam membaca, menulis, dan berhitung diperlukan huruf braille. Bagi yang buta dan bagi yang sedikit penglihatan diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar, kemudian yang didapat diraba dan didengar atau diperbesar. 2. Gangguan pendengaran atau tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang ketiga, anak dengan gangguan intelektual atau tunagarita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 4. Anak dengan gangguan gerak anggota tubuh atau tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak tulang, sendi, dan otot. Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuan otot atau gangguan fungsi syaraf otak. 5. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang
baik pada tahap sedang, berat, dan sangat berat. Biasanya terjadi pada usia anak dan remaja, sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. 6. Anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Sehingga untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan pelayanan pendidikan khusus. 7. Taman belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 80-85. Bimbingan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam melakukan bimbingan belajar di sekolah dasar, haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan bimbingan belajar. Prinsip dasar tersebut menurut Musjafar Asjari adalah sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan anak atau all the children. Layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecerdatan yang ada. Dengan layanan pendidikan, diharapkan anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara seoptimal mungkin, sehingga ia dapat mencapai hidup bahagia sesuai dengan gangguan dan habatannya. Guru dituntut mencari berbagai pendekatan pembelajaran yang cocok bagi anak. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan keunikan dan karakteristik dari masing-masing kecacatan. 2. Kenyataan atau reality. Pengungkapan tentang kemampuan fisik dan psikologis pada masing-masing anak berkebutuhan khusus mutlak untuk dilakukan. Hal ini penting mengingat melalui tahapan tersebut pelaksanaan pendidikan maupun pelaksanaan rehabilitasi dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Dasar pendidikan yang menempatkan pada kemampuan masing-masing anak penelaksa inilah yang dimaknai sebagai dasar yang berlandaskan pada kenyataan atau reality. 3. Program yang dinamis atau dynamic program. Pendidikan pada dasarnya bersifat dinamis. Pendidikan dikatakan dinamis karena yang menjadi subjek pendidikan adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, yang di dalamnya terdapat proses yang bergradasi, berkesinambungan untuk mencapai sasaran pendidikan. Dinamika dalam proses pendidikan terjadi karena subjek didiknya selalu berkembang, sehingga penyelesaian layanan harus memperhatikan akan perkembangan yang terjadi pada subjek didik. Yang keempat, kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan menuntut penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menyediakan dan mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan variasi kecacatannya. 5. Kerjasama atau kooperatif. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak akan berhasil mengembangkan potensi mereka manakala tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait. Beberapa pihak yang terkait yang paling utama adalah orang tua. Orang tua anak berkebutuhan khusus perlu dilibatkan dalam merancang dan menyelenggarakan program pendidikan. Selain orang tua, pihak lain yang terkait adalah dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, ahli terapi okupasi, dan ahli fisioterapi, konselor, dan tokoh masyarakat utamanya. Mempunyai perhatian dalam dunia pendidik anak. Melalui usaha bimbingan belajar, dapat diharapkan semua siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya. Dengan mempergunakan fasilitas yang ada dan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, pemberian informasi sebagai salah satu teknik
Dalam bimbingan belajar akan sangat membantu siswa. Informasi tentang cara belajar yang efektif, bagaimana cara melakukan diskusi yang baik, cara-cara mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, dan cara menghilangkan kebiasaan belajar yang buruk. Jadi kesimpulan dari bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar adalah mengingat pentingnya bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus, maka guru harus menggunakan prinsip-prinsip bimbingan di antaranya prinsip keseluruhan anak, kenyataan dinamis, kesempatan yang sama, dan kerjasama. Selama anak berkebutuhan khusus berada dalam pendidikan, hendaknya sudah mulai diarahkan bimbingan untuk menguasai berbagai keterampilan yang sesuai dengan kondisi kecacatannya, kemampuan mentalnya, bakat, dan minatnya. Keterampilan ini akan menjadi bekal hidupnya kelak dalam masyarakat sehingga tidak seluruh hidupnya tergantung pada orang lain dan dapat hidup secara wajar seperti anggota masyarakat lainnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.